Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala ahli zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nazhu 'anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib wasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan semua kewajiban dan meningkatkan seluruh apa yang diharapkan. Kaum muslimin rahimahumullah, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tiada satu pun selainnya yang mampu menghitungnya. Nikmat itu sendiri terbagi menjadi dua macam, nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untuk kalian semua. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata, seperti harta, penghormatan orang, ketampanan, kecantikan, diberikan kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, kesehatan, keturunan, harta, kedudukan, sungai, hujan, tanaman, hewan ternak, air, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai macam bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kewajiban setiap kala adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya, tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun masih menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belum bersyukur kepada Tuhannya sebagaimana yang diwajibkan. Dan hendaklah diketahui bahwa kita semua di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan berpindah dari suatu fase ke fase yang lain di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya dalam hal apa dihabiskan, tentang ilmunya dalam hal apa digunakan, tentang
tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan dalam hal apa disalurkan, dan tentang jasadnya dalam hal apa difungsikan. Rasulullah SAW juga bersabda, hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya di hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin? Karenanya mari kita hisab diri kita, mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sebagaimana mestinya? Jamaah rahimahullah, di antara nikmat batin adalah nikmat teragung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang soleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama dan paling tinggi yang diberikan kepada manusia. Orang yang diberi dunia, harta, jabatan dan semacamnya, namun tidak diberi iman, maka seakan ia tidak diberi nikmat apapun. Maka sebaliknya, orang yang diberi iman dan tidak diberi dunia, maka seakan ia tidak terhalang dari satu nikmat apapun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Maka di antara nikmat ada juga yang merupakan akibat atau buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara haram, dan memperbanyak amal sunnah. Nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan tidak iman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka ia tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya. Sedangkan orang yang diberikan hidayah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin dengan melaksanakan perintah Allah, sehingga ia melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram, serta menggunakan anugerah nikmat untuk mentaati Tuhannya, maka balasan dari Tuhannya adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan punah dan sirna. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridho terhadap mereka sebagaimana mereka ridho kepadanya. Ridho Allah adalah salah satu
sifatnya yang tidak menyerupai ridho makhluk, karena makna ridho Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, sedangkan ridho para hamba kepada Tuhannya adalah berimannya mereka kepada Allah, menerima ketetapannya dan menyerahkan segala hal kepadanya. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah dalam satu musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka bersabar untuk tetap melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram, serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah dalam perbuatan maksiat kepadanya. Mereka juga bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka, sehingga balasan untuk mereka adalah ridha Allah terhadap mereka. Sungguh beruntung mereka, alangkah berbahagianya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal wala wal fahsya wal munkar wal baghy wal suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan muslimin 'am innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim